225 peserta SKD CPNS di 9 titik lokasi terdeteksi curang. Bikin geleng-geleng kepala nih. Nah, sebanyak 225 peserta se-Indonesia kabarnya terlibat melakukan kecurangan SKD CPNS di 9 titik lokasi seleksi. Yuk simak detailnya. Yang pertama, titik lokasi di Mandiri Pemerintah Kabupaten Buol. Tepatnya di Aula BKP SDM Buol. Ditemukan aplikasi remote root serve di 2 PC. Dengan aplikasi ini, orang lain di luar Tilok membantu peserta mengerjakan SKD. Terdapat dugaan bahwa kepala BKP SDM Buol terlibat. Onde-mande kepala BKP SDM-nya terlibat, pemirsa. Setelah kasus mencuat, BKN membuat aplikasi baru dengan melakukan audit trail dengan pendekatan deteksi fraud berbasis machine learning. Dari hasil analisis ML ditemukan 27 orang terdeteksi curang. Kedua, titik lokasi Mandiri Pemerintah Kabupaten Nrekang, tepatnya di Aula Kantor Bupati Nrekang. Dari hasil analisis ML ditemukan 5 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Bukti yang dikumpulkan berupa data image chat, audio, dan video. Wow. Di kantor bupati bermain curang, pemirsa. Wow. Yang ketiga, titik lokasi Mandiri Cost Sharing Mandiri Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat dugaan pengerjaan SKD tidak wajar dan hasil forensik menunjukkan bahwa terdapat aplikasi remote Zuhu Meeting atau Zuhu Assist yang diinstal dan dipakai saat SKD. Peserta yang diduga mendapat bantuan dari pihak lain ini mendapat nilai tertinggi nasional 510. Dari hasil analisis ML sejumlah 40 orang terdeteksi melakukan kecurangan. Keempat, titik lokasi Mandiri BKN Lampung, Aula Makorem 043 Garuda Hitam. Kasus di Tilok ini berbeda dengan yang lain. Mereka menggunakan Tilok palsu modusnya. Peserta melakukan registrasi, melakukan perekaman face recognition, dan mendapatkan PIN peserta. Setelah berada di tenda steril, peserta tersebut keluar dari arena titik lokasi untuk menuju di titik lokasi palsu. Ketiga, di titik lokasi palsu tersebut, PC yang digunakan diremote oleh orang lain. Terdeteksi berasal dari kota Palembang dan Medan. Peserta ini rata-rata tidak menggunakan masker saat mengerjakan SKD. Dari hasil audit trail terdapat 23 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan ini. Titik lokasi selanjutnya itu berada di titik lokasi Mandiri Pemerintah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Aula SMK 1 Mamasa. Ada peserta tidak mau dipindahkan walaupun PC mengalami restart. Dari hasil analisis ML terdapat 19 orang terdeteksi melakukan kecurangan. Wih, di Aula SMK 1 Mamasa. Wih. Keenam, titik lokasi Mandiri Pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang, ruang pola kantor Bupati Sidrap. Laporan dugaan kecurangan dibuat oleh tim BKN setelah ada peserta yang mendapat nilai tinggi, tetapi kertas buram tidak terpakai sama sekali. Ada analisis forensik ditemukan aplikasi remote get screen pada PC peserta. Setelah dilakukan analisis ML terdapat 62 orang yang terdeteksi curang. Wih, 62 di Sidrap, guys. Yang ketujuh, titik lokasi Mandiri Pemerintah Kabupaten Luwu yang tes di Aula Lagaligo, kantor Bupati Luwu. Terpantau aktivitas aplikasi remote netop dan nilai SKD beberapa peserta menjadi sangat besar. Instalasi aplikasi ini ditemukan pula setelah dilakukan pelacakan dan forensik IT. Hasil analisis ML menemukan 4 orang curang.
Kedelapan titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Buton Selatan di Gedung Baruga Buton Selatan. Nah, menurut laporan petugas BKN terdapat aplikasi remote di seluruh PC yang tidak terdeteksi pada saat pengecekan awal. Terdapat beberapa peserta dengan metode pengerjaan tidak wajar. Hasil analisis ML menyimpulkan terdapat 41 orang terdeteksi berbuat curang. Kesembilan, titik lokasi mandiri Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Saat tes berlangsung, 2 orang tertangkap membawa HP padahal sudah dilakukan pemeriksaan menggunakan metal detektor. Orang tersebut memfoto soal SKD dan kemungkinan berkomunikasi dengan pihak luar. Di dalam HP juga terdapat informasi 2 peserta tes lain yang diduga curang. Hasil analisis ML menyimpulkan bahwa terdapat 4 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Menpan RB Cahyokumolo telah menerima laporan kecurangan SKD CPNS di sejumlah tilok. Cahyo memastikan akan mendiskualifikasi peserta yang terlibat. Kasus kecurangan ini harus diusut dan segera diselesaikan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti, pelakunya juga harus mendapat hukuman setimpal. Pansel dan BKN serta Kemenpan RB sedang membahas strategi untuk mendiskualifikasi peserta yang curang tanpa membuat gaduh. Prinsip seleksi CASN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas harus kita pegang teguh agar kita bisa menjaring talenta yang benar-benar dapat membawa Indonesia bersaing di masa yang akan datang. Bangunlah karir Anda sejak masuk menjadi ASN dengan perilaku akuntabel dan memegang teguh integritas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo akan mendiskualifikasi 225 peserta yang terlibat kecurangan seleksi kompetensi dasar. Baru akan ya, berarti bisa jadi tidak. Pernyataan itu dia sampaikan pada Rabu 27 Oktober 2021. Pansel dan BKN serta Kemenpan RB sedang membahas strategi mendiskualifikasi peserta yang curang tanpa membuat gaduh. Bagaimana itu caranya? Mendiskualifikasi tanpa membuat gaduh, pret. Nah. Laporan dugaan kecurangan berasal dari laporan tim BKN pada 23 September 2021 dan media daring menunjukkan pengerjaan tidak wajar. Satu PC dibawa ke Kanrek BKN Makassar untuk dilakukan forensik IT oleh tim BSSN. Hasil forensik menunjukkan terdapat aplikasi remote Zoho Meeting yang diinstal pada 12 September 2021. Aplikasi ini dipakai saat SKD 16 September 2021 sesi pertama. Peserta yang diduga mendapat bantuan dari pihak lain mendapat nilai tertinggi nasional 510. Hasil analisis ML 40 orang terdeteksi melakukan kecurangan. Siapakah yang menilai tertinggi 510? Nah, top skor perolehan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS 2021 kembali pecah. Brian Teguh Tosuli, peserta SKD CPNS dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berhasil meraih nilai 510. Skor ini berhasil mengalahkan Muhammad Herdiansyah, peserta dari Kementerian Luar Negeri yang berhasil meraih skor 501. Brian Teguh Tosuli SKD CPNS Pemprov Sulbar melejit menjadi top scorer di 510. Tulis Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Muhammad Ridwan di akun Twitternya @abiridwan2173. Pasalnya pada seleksi CPNS lalu Brian Teguh Tosuli hanya memperoleh nilai 248 dan tahun ini meningkat menjadi 510. Gerambang. This is a very good example on how to increase your score from 200
148 last year to 510 now. Tulisnya lagi, pret. Menurut Muhammad Ridwan, seharusnya peserta lain bisa melakukan hal serupa. I think everyone can do it, come on everyone, tandasnya. Raihan skor tersebut pun mendapat pujian dari para netizen.